saya Tata Fatoni. Keseharian saya seorang pengasuh di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabil Huda yang berlokasi di Pakem Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan saya sehari-hari selain mengajar ngaji, saya juga membuat usaha pembibitan bibit anggur, yang dimana pembibitan anggur itu sudah kita rintis selama 3 tahun yang lalu. Niatnya kita itu mendidik santri itu supaya bisa membuat bibit anggur, proses dari awal sampai akhirnya itu, sehingga harapannya di saat mereka pulang, mereka punya skill atau kemampuan untuk membuat pembibitan sendiri. Latar belakang pembibitan anggur awalnya dari kajian kita tiap sore, banyak bersinggungan dengan buah anggur. Terus kita coba untuk membeli beberapa bibit anggur yang beredar di Indonesia awalnya, karena kita cicipi rasa buah anggur itu kurang enak. Terus kita coba beli anggur-anggur impor yang ternyata rasanya memang manis dan lebih enak dari anggur-anggur yang beredar di pasar-pasar lokal Indonesia sini. Terus timbul ide untuk mengembangkannya. Kenapa kita lebih cenderung ke pembibitan? Awalnya kita mau cari bibit yang impor aja susah. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat ini mau menanam bibit anggur impor kalau nyari bibitnya aja tidak bisa. Timbullah satu langkah yang kita ambil adalah pembuatan bibit anggur impor. Niat utama kita supaya masyarakat itu mudah untuk mendapatkan bibit anggur impor dengan harga yang terjangkau. Saya pribadi itu sangat prihatin dengan keadaan petani di sekitar kita. Kita budidaya anggur impor itu untuk menambah income atau menambah penghasilan dari petani-petani tradisional, itu hasilnya akan lebih tinggi dengan budidaya anggur. Proses kerja pembibitan di sini adalah kita memilih pohon anggur yang kuat bertahan di iklim tropis ini, yang kita jadikan untuk akar bawah. Batang bawah anggur itu dinamakan rootstock atau akar bawah. Terus batang anggur impor yang mau kita budidayakan itu dinamakan entres. Proses penyambungan antara entres dan rootstock itu yang dinamakan grafting. Pembuatan bibit itu kita hanya butuh waktu 2,5 bulan.
Jadi dari awal proses penyambungan batang atas dengan batang bawah itu nanti kita rawat 2,5 bulan, tanaman itu sudah layak jual dan sudah siap untuk ditanam. Fasilitas yang kita miliki saat ini, yang pertama ialah tempat grafting sendiri. Itu untuk proses penyambungan kita adalah bangunan 150 meter persegi itu untuk proses grafting. Terus nanti untuk perawatan hasil grafting sendiri kita ada lahan 500 meter persegi untuk perawatan hasil grafting. Yang akhirnya nanti setelah hasil grafting itu dirawat selama 2,5 bulan, hasil grafting nanti sudah bisa jadi bibit anggur yang siap ditanam. Untuk range harga bibit anggur sendiri untuk yang varietas lokal berkisaran di antara angka 50.000, untuk anggur-anggur yang impor itu berkisaran di antara harga 125.000. Salah satu cara kita memasarkannya, kita memakai media Facebook, medsos. Langkah yang kita ambil setelah 3 tahun melakukan riset atau percobaan penanaman beberapa varietas anggur impor, akhirnya kita menemukan beberapa varietas anggur yang cukup recommended atau cukup menarik untuk dikembangkan di daerah sekitar saya, karena dari segi kemampuan produksi tanaman tersebut, juga dari iklim yang ada di sekitar saya bisa cocok. Jenis anggur yang kita kembangkan baru kisaran sekitar 30 varietas, tetapi kalau jumlah koleksi kita 250 varietas dari beberapa negara.
Kalau ilustrasi pembiayaan yang sudah kita lakukan, kita nyoba nanam di kebun. Jadi misalkan ada seorang yang pengen buat kebun anggur, itu langkah awal yang dibutuhkan ialah untuk mempersiapkan lahan, kayak penanaman tiang-tiang untuk anggur itu nanti merambat, terus persiapan media kayak pupuk, terus plastik mulsa, dan sistem yang untuk penyiramannya itu setiap 1000 meter persegi itu kita menghabiskan dana 60 juta. Itu pun kita lakukan untuk demplot atau percontohan agar nantinya di saat anggur itu sudah bisa berproduksi, harapannya bisa mendapatkan margin yang lebih dari tanaman-tanaman yang lain. Tanaman anggur sendiri bisa berkembang dengan baik di saat musim kemarau karena dia tidak berlebihan mengkonsumsi air. Di musim hujan pun bisa tumbuh bagus di saat ada perlakuan khusus. Saya ada program pelatihan dari awal itu, mungkin kita akan mengundang anak-anak TK, SD, SMP, SMA untuk pelatihan tentang tanaman anggur. Di mana di sini tidak dipungut biaya untuk pelatihan itu. Jadi harapannya di saat mereka sudah kenal dengan tanaman anggur, mereka mau menanam tanaman anggur itu.